dan mereka merasa rugi jika tidak dapat melakukannya. Dan yang keempat, bahwa mereka melatih-latih dan sebagian sudah terbiasa adalah untuk mendapatkan akhlak yang mulia, belajar untuk tahan disakiti, dan juga melatih-latih agar tahan tidak menyakiti dan selalu dapat memberikan yang baik-baik. Dan telah mudah bagi mereka sebagian, yaitu memberikan sebagian harta mereka kepada orang yang berhak untuk diberikan. Dan yang kelima, mereka sudah dapat menyangkutkan hati, berpegang kepada Allah di dalam mengarungi kehidupan, tidak kepada lainnya, termasuk kepada diri mereka, karena kemauan mereka telah mulai bercahaya di dalam batin mereka, sehingga makrifat ketauhidan sudah mulai tertanam, penyebab mereka dapat berhubungan baik dengan Allah pencipta alam. Hadirat yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa keberhasilan yang tersebut di atas oleh ulama-ulama zahir, khususnya para pimpinan-pimpinan pesantren, ormas Islam, termasuk pemerintah yang sedang menyelamatkan milenial anak bangsa di dalam menghadapi narkoba. Mereka kurang dapat memahami bahwa untuk mengantisipasi atau mencegah yang demikian itu adalah hanya dengan jalan keimanan dan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami dari Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf dan Ratib Serbay tidak menghendaki usaha-usaha kami ini demi untuk agama Allah yang kita cintai, untuk dihargai oleh ulama dan pemerintah. Akan tetapi yang kami harapkan, jangan ada yang menjelek-jelekkan baik itu ulama, pemerintah, baik pengajian Tauhid Tasawuf dan Ratib Serbay, karena menuduh yang macam-macam, karena ditakuti kemarahan Allah dan juga kemarahan Rasulullah akan menimpa kepada mereka yang menghina dan menuduh yang macam-macam. Bahkan ada yang menuduh mengkafirkan, memurtadkan, menyesatkan dan lainnya, karena ilmu tauhid tasawuf yang mereka ajarkan, yang merupakan ajaran ketasawufan dan kesufian ini adalah ilmu yang hak. Maka rugi dan berbahaya bagi orang yang menentangnya, baik itu dari pemerintah dan juga dari ulama. Para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, begitulah pengalaman-pengalaman ataupun orang-orang sebagian besar yang telah mengikuti ajaran tauhid tasawuf ini. Begitu besarnya pergerakan dan juga peran tauhid tasawuf ini yang telah banyak berbuat untuk bangsa dan agama Allah yang kita cintai. Makalah yang ketiga yang terakhir, bahwa tauhid tasawuf dan tauhid sufi. Tauhid tasawuf ini supaya kita ketahui bahwa tauhid tasawuf adalah terdiri daripada dua buah suku kata, di mana itu merupakan satu paket yang menerangkan kepada kita tauhid setelah kita bertasawuf, yaitu menyaksikan keberadaan Allah setelah nafsu kita dapat mematuhi perintah dan menjauhi larangan dan melakukan dengan jalan istiqamah, dan juga hati kita tidak tersangkut dengan alam termasuk diri kita, agar supaya kita dapat mencintai Allah, memandang wujudnya Allah, hilang yang lainnya di dalam pandangan kita. Senantiasa hati kita hudur
kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid sufi juga terdiri dari dua buah suku kata, yaitu orang-orang yang telah fana wujudnya di dalam wujud Allah. Dia dapat bersama Allah, tidak bersama dirinya. Mereka ini dapat bertauhid zati atau bertauhid hakiki karena wujudnya telah hilang di dalam pandangannya. Maka ini merupakan rahasia dan juga makrifat yang tidak dapat diibaratkan dan tidak dapat diucapkan. Sebab yang demikian itu adalah merupakan sebuah tur di atas akal yang hanya pemberian Allah semata-mata. Hari itu para hadirin, jangan Anda menganggap bahwa tauhid yang dimaksud di dalam tauhid tasawuf adalah tauhid kalam, yaitu tauhid untuk menerangkan sifat-sifat Allah. Dan tasawuf yang dimaksud adalah akhlak, untuk kita mendapat sifat-sifat yang terpuji sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan ulama-ulama yang tidak paham kepada tasawuf. Bukan, tauhid tasawuf itu merupakan satu paket di dalam kita memahami tauhid setelah kita bertasawuf. Maka dari itu, bahwa tasawuf ini menjadi satu syarat untuk kita untuk di dalam mendapatkan tauhid khawas. Tasawuf menjadi satu syarat untuk di dalam mendapatkan tauhid khawas, dan kesufian juga menjadi satu syarat untuk mendapatkan tauhid khawasul khawas. Akan tetapi tauhid kalam tidak menjadikan tasawuf sebagai syarat untuk mendapatkannya tauhid kalam, tetapi hanya sekedar untuk mendapatkan hukum akal, bahwa ada yang wajib, yang mustahil, dan yang harus. Maka tauhid tasawuf disyaratkan kepada kita agar dapat menjalankan kemauan kita untuk berada di hadapan Allah. Tarekat tauhid tasawuf yaitu tarekat agar tidak ada kerlingan hati atau kemauan kita kepada selain Allah. Adapun tauhid sufi, kita dapat menyaksikan hilang perbuatan kita, hilang sifat kita, dan juga hilang wujud kita, sama dengan fana oleh karena wujud Allah. Sama dengan Allah lah yang menyaksikan dirinya dengan dirinya. Maka apa kegunaannya tauhid tasawuf atau tauhid sufi ini? Tauhid tasawuf agar supaya kita dapat beribadah dengan jalan khusyuk dan hudur hati kepada Allah, dan supaya kita dapat berakhlak yang mulia, bergaul yang baik, karena kita telah dapat menyaksikan bahwa semuanya itu datang dari Allah, baik itu yang baik ataupun yang jelek. Karena kita, maka dari itu kita dapat sabar, dapat tawadhu dan lainnya dari segala akhlak-akhlak yang bagus. Adapun tauhid sufi, yaitu tidak ada ananiyah atau keakuan yang ada pada diri kita, karena keakuan itu merupakan hakikat daripada wujud diri. Karena hakikat daripada wujud diri adalah Allah semata. Penyebabnya ada alam semesta ini, baik kita dan lain kita, semuanya adalah merupakan makhluknya dan miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Anda paham? Kalau tidak, maka tanyakan kepada Abun Ar-Razi dan Walid Adenan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu serta jamaah yang kami muliakan, selanjutnya mari sama-sama kita ikuti sambutan arahan Bapak Bupati Aceh Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu azim. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan rahmat dan karunia kepada kita bersama pada malam yang berbahagia ini. Kita bisa hadir di sini dalam rangka mengikuti Ratib Seribai atau Zikir Akbar, Zikir Kebangsaan dalam rangka HUT RI ke-75 bersama Abu Syekh Haji Amr Wali Al-Khalidi. Ini adalah rahmat Allah yang patut kita syukuri bersama. Salawat dan salam selalu kita ucapkan sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau, para ulama-ulama Allah yang sudah berhasil mendidik kita, membimbing kita daripada alam jahiliyah kepada alam yang berislamiyah, berilmu pengetahuan serta berakhlak mulia seperti kita rasakan pada saat-saat yang berbagai ini. Yang kami muliakan Abuya Haji Syekh Amr Wali Al-Khalidi berserta Umi dan keluarga, para wali dari Jakarta, provinsi dan seluruh kabupaten yang berhadir, para pimpinan-pimpinan pesantren, abu-abu tungku-tungku sebagai guru-guru Tuhan memandu yang sangat kami muliakan. Hadirin hadirat secara memandung pencinta tauhid sufi yang sangat disayangi Allah, yang dihormati dan dicintai. Di tengah-tengah pandemi ini, penyakit yang sangat ditakuti oleh dunia, oleh manusia, tauhid sufi hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membawa sebuah ketegangan bahwa akan terjadi, tidak akan bergerak sesuatu di dunia ini kecuali atas izin Allah SWT. Karenanya saya yakin dan percaya kaum muslimin dan muslimin pula pecinta tauhid tasawuf ini sangat yakin bahwa yang dapat merubah ketentuan Allah adalah doa. Maka kesempatan ini marilah kita berzikir, membesarkan agama Allah dengan ikhlas berdoa. Yang pertama sekali, semua penyakit yang Allah berikan itu jangan tersentuh rakyat Aceh semuanya dan umumnya rakyat Indonesia. Dan kita juga berdoa kepada Allah, Islam itu harus bangkit, umat Islam wajib bangkit. Kebangkitan Islam bukan untuk menghancurkan umat-umat yang lain, namun untuk hidup bersanding dengan agama-agama lain dalam rangka memperkokoh, memperkuat stamina Indonesia, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini, yang berdasarkan Pancasila yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada sebagian pihak hari ini ingin merongrong Pancasila itu, karena kita wajib bangkit, karena yang meletakkan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah pandangan-pandangan dari muslimin, ulama-ulama besar pada pendiri bangsa ini. Di siapapun yang ingin merongrong Pancasila,
ingin merubah Pancasila, ingin merubah negara ini berhadapan dengan umat Islam pada umumnya. Kaum muslimin berbahagia. Lentanya Mbak Dro dan Ibu sekalian, masih cintakah kepada negara Republik Indonesia? Masih sayang kepada negara Republik Indonesia? Masih sayang kepada Pancasila? Tugas kita bermohon kepada Allah agar negara ini tetap kokoh, negara Pancasila tetap kokoh sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Itulah yang bisa menyelamatkan kita. Bapak-bapak yang berbahagia, ibu-ibu yang berbahagia, saya melihat tadi yang bahwa ada pejuang wanita di Sumatera Utara. Sangat luar biasa jiwa beliau. Dan saya perlu nanti akan hadir di tengah-tengah kita di sini. Karena pada hari ini kita lihat banyak orang-orang yang korupsi, 99% adalah laki-laki semuanya. Tabuh kecamat-camat korupsi, tabuh ke kecil-kecil korupsi, tabuh ke bupati lebih, gubernur korupsi, presiden lebih korupsi. Itu semua laki-laki. Ketika laki-laki tidak dapat dipercaya, maka bangkitlah bangkit wanita. Allahu Akbar. Ini ibu-ibu itu bagus. Bangkit drone itu. Berbedah kamu-kamunya. Ban subuh ke berbedah kamu lihat mayang ibu-ibu. Itu sebenarnya kehadiran ibu-ibu. Benar Cik Aceh Barat. Dan insya Allah ketika nanti di Sumatera Utara ingin dilakukan musyawarah, saya akan sumbangkan di Sumatera. Tapi bukan sekarang. Ketika acara itu berlangsung, telepon saya akan sumbangkan di sana. Juga di Tenam. Dan pajang undangan Tenam. Pajan diundang Abu ke Tenam. Sekaligus untuk merencanakan gapura di Kecamatan Tenam. Kita akan berikan. Ini saya berikan tantangan kepada wali di Tenam, Abu. Ya, kita berikan tantangan. Dan saya sebagai pribadi akan membantu. Yang terakhir, saya berikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Aceh Barat Tauhid Tasarruf Sufi ini. Dia sudah menyumbangkan harta, pikiran untuk mendirikan sebuah gapura yang megah ini. Ini adalah milik rakyat Aceh Barat. Karena itu sampai kapanpun itu milik masyarakat Aceh Barat. Kalau yang ingin merobohkan akan berhadapan dengan mampu bapak-bapak dan ibu-ibu, mampu selamatkan gapura ini. Gapura itu adalah untuk mengingatkan kita bahwa untuk Jakarta dari mana, dari Melambung, oh Tauhid Sufi ya. Tauhid Sufi ya, iya. Nah, silakan jadi imam. Allah. Itu untuk mengikat kita semuanya. Apakah dia Muhammadiyah, Perti, NU, akan terikat dengan sebuah gapura ini. Terima kasih Abu. Dengan pemikiran Abu, rakyat Aceh Barat sudah mengikat diri. Sekurang-kurangnya dia bisa khutbah, bisa jadi imam, walaupun apa-apa. Nyok harapan kamu. Mampuhan bapak-bapak, ibu-ibu mendirikan, menetapkan atau menjaga gapura itu. Nyok yang harapan don. Terima kasih ibu-ibu sekalian, bapak sekalian. Berkat sedekah neraka humandumnya hadir ke sebuah gapura yang megah. Kalau nyo jipok akan dipegot yang lebih besar sekolah. Nyo ke besar harapan don. Yang terakhir, jangan
rakyat sakit negara runtuh. Tapi rakyat sakit negara lebih kuat, lebih maju dan bersatu, kokoh di bawah naungan NKRI. Mudah-mudahan kalau ada yang ngomong-ngomong bahwa orang Islam tidak menghargai hak asasi manusia, satu-satunya agama yang menghargai hak asasi manusia adalah lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untuk. Itulah dasar daripada hak asasi manusia. Hana ajaran bak agama lain lagi yang ke Islamnya. Dan Islam sangat santun sampai bak tanah-tanah cerah hanggebi pei ya Rasulullah, takut mati binatang kecil saja dihormati oleh Rasulullah. Nyong hak asasi manusia. Terima kasih Abu, mudah-mudahan kamu hanya berdoa kepada Allah agar Abu berpanjang umur, bersehat selalu, berkuat iman, dan mampu menyebarkan tauhid tasawuf di seluruh Nusantara dan dunia. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta jamaah yang kami muliakan, tibalah saatnya yang sama-sama yang kita tunggu-tunggu, pengajian tauhid serta zikir dan doa yang dibawakan langsung oleh Abuya kita bersama. Berkenan kepada Abuya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat hadir bersama-sama di gedung klub olahraga, mana pada malam ini hadir bersama kita Bapak Bupati Bupati Aceh Barat serta jajarannya, dan juga hadir dari wali-wali Nangro, baik dari Matang dan juga wali Nangro Banda Aceh dan wali-wali Nangro Jakarta dan lainnya. Dia juga Gubernur TT dan teristimewa hadir sama kita rombongan daripada Ibu Hikmah Fadilah. Beliau adalah salah seorang ketua Majelis Perempuan di Sumatera Utara. Lalu juga pada malam ini kita juga disaksikan oleh teman-teman dari perguruan tinggi di Gorontalo, perguruan tinggi Queen yang bernama Perguruan Tinggi Sultan Amai, dihadiri oleh teman-teman kita Dr. Najamuddin, Dr. Hamdan, dan juga pada malam ini kita juga disaksikan oleh teman-teman kita Doi Tasawuf yang ada di Malaysia,
juga melihat kita dan mendengar apa yang kita katakan. Jadi sangat kita bersyukur kepada Allah bahwa pada siang tadi kita telah dapat membuka selubung gerbang Gapura Besar Tauhid Sufi di Jembatan Merbau di Aceh Barat. Para hadirin hadirat, mengapa saya berkeinginan dan juga dapat dibantu oleh pembina Tauhid Tasawuf Bapak Ramli MS untuk membuat gerbang Gapura Tauhid Sufi. Sebab saya membaca di dalam Al-Quran penyampaian Allah bahwa innaka laminal mustaqim, sesungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang terpilih. Sufi maknanya orang yang terpilih. Mudah-mudahan Aceh Barat adalah umat Islam yang terpilih. Amin. Sufi artinya bersih daripada berpisah dengan Allah. Lalu orang sufi ini dia berkumpul dengan Allah. Dia memutuskan tafarruq, bercerai dengan Allah. Berkumpul dengan Allah dengan makna bahwa tidak ada terlihat wujud dirinya, ananianya, kesombongannya. Dia melihat keberadaan Allah dan sifat Allah. Kalau sebelumnya kita membuat Gapura Tauhid Tasawuf. Jadi tasawuf beda dengan sufi. Kalau tasawuf menghilangkan sifat-sifat nafsu yang jelek pada hati kita, supaya hati kita bersih daripada sifat-sifat nafsu yang jelek, daripada kedengkian, daripada buruk sangka, dari bohong, dan juga dari lainnya sifat kemusuhan. Jadi ini melabuh sudah ditingkatkan, tidak lagi tauhid tasawuf, tapi tauhid sufi, bahwa dia bersih daripada bercerai dengan Allah, dengan makna tidak terlihat wujud dirinya, hanya dia menyaksikan wujud Allah semata. Tidak ada keakuan, tidak ada kesombongan, karena cahaya Allah itu telah masuk ke dalam hatinya. Makanya bantuan dan makmunah Allah akan datang dan cepat diterimanya. Tauhid Sufi adalah ajaran daripada wali-wali Allah. Untuk mendapatkannya, yang pertama kita belajar ilmunya. Ilmu Sufi, ilmu yang bersih. Ilmu yang bersih yaitu ilmu bagaimana kita dapat mengikut syariat Rasul, akidah Rasul, amal ibadah Rasul, dan juga bagaimana sifat-sifat Rasul yang baik. Dan dapat kita mengikut akhlak Rasul. Bagaimana akhlak Rasul? Dia sabar, dia tawadhu, dia itu hidupnya berkasih sayang. Dan dapat ilmu yang dapat mengikut tarekat Rasul. Tarekat Rasul bagaimana berjalan kemauan kita supaya kita berada di hadapan Rasul. Tarekat berjalan kemauan supaya kita berada di hadapan Allah. Jangan hanya kita berada di hadapan istri, berada di pangkat, harta benda, supaya kita berada di hadapan Allah. Tarekat Rasul.
Dan juga bagaimana kita dapat menjalani tarekat Rasul supaya kita sampai kepada ahadith jamaah, tidak terlihat keberadaan lainnya. Yang ada, yang wajib ada, sumber sekalian yang ada hanya Allah semata. Jadi itu adalah ilmu bersih. Jadi ilmu bersih ini, ilmu kesucian ini sudah jarang diminati, sudah jarang dipelajari, sudah jarang diamalkan oleh umat Islam, kebanyakan di mana-mana. Kita harus dapat di samping ilmu bersih, artinya kelakuan hati kita bersih, supaya kita dapat mencintai Allah, supaya dapat kita untuk menyaksikan keberadaan Allah, supaya kita terasa kasih sayang Allah melebihi daripada segala-galanya. Itu dikatakan hal bersih. Artinya hati kita ini telah dapat cahaya daripada asma dan sifat Allah, sehingga itulah yang menarik kita dekat dengan Allah. Kita dekat dengan Allah, bukan tubuh kita ini dekat maksudnya, tapi hati kita dekat, supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mencintai Allah, berjinak-jinak dengan Allah. Itu dikatakan hal bersih. Dan ketiga, supaya dapat kita ittisal bersih, berhubungan bersih. Ini adalah ajaran kesufian. Ittisal bersih, kita semua yakin bahwa kita ini bekas daripada perbuatan Allah. Saya bekas perbuatan Allah. Yang lain, istri, juga Bapak Camat, Pak Bupati, semua bekas daripada perbuatan Allah. Langit, bumi bekas daripada perbuatan. Bekas perbuatan itu berhubungan dengan perbuatan. Kalau tidak ada perbuatan, tidak ada bekas perbuatan. Supaya berhubungan kita, ittisal bersih, hilang perbuatan kita di dalam perbuatan Allah. Tidak terlihat lagi perbuatan kita, hanya terlihat perbuatan Allah. Baru kita bersambung dengan Allah pada perbuatan. Perbuatan itu berkaitan dengan sifat. Kalau tidak ada sifat, maka tidak ada perbuatan. Supaya kita dapat berhubungan dengan Allah, sifat kita harus hilang, sifat kita di dalam sifat. Bagaimana firman Allah, "Wa ma tasha'una illa ma sya'allah." Tidak berkehendak kamu melainkan yang dikehendaki oleh Allah. Hilangkan kehendak kita di dalam kehendak Allah, maka barulah bersambung kita, kehendak kita dengan kehendak Allah. Kemudian sifat itu berdiri pada zat. Makanya, oleh karena itu, kita harus dapat menghilangkan wujud zat di dalam wujud Allah. Maka dengan demikian, tajalilah zat Allah itu di dalam batin kita. Maka hilang zat alam ini. Jadi itu yang dimaksud dengan ittisal bersih. Kita melihat hak-hak ubudiyah kita, ibadat kita, sangkutan hati kita. Ibadat dan ubudiyah kita adalah merupakan hak-hak rububiyah Allah. Maknanya, kita bisa beribadah, kita bisa menyangkutkan hati. Itu semua datang dari Allah, tidak dari kita. Kita ini adalah merupakan madhar, tempat lahirnya perbuatan Allah dan sifat Allah dan wujud Allah. Tempat lahir daripada wujud Allah, dari sifatnya, tempat lahir dari perbuatannya Allah.
kita merasakan yang demikian, bahwa kita merasa senang dan aman, tentram di dalam batin. Karena Allah itu telah terlalu dekat dengan kita. Jadi ajaran-ajaran kesucian ini oleh ulama-ulama kita itu dikatakan ajaran hakikat, belum dapat lagi ulama-ulama kita untuk menerimanya. Inilah kesalahan kita di Aceh. Jadi begitu mereka senang dengan ajaran kesucian, karena dengan ajaran inilah ajaran wali-wali Allah, orang yang tidak berpisah dengan. Para hadirin hadirat, karena di Aceh ulama-ulama kita hanya memahami hakikat menurut akidah, bukan hakikat menurut tasawuf. Dia mengatakan apa itu hakikat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan barang yang kamu kerjakan. Maknanya pekerjaan kita Allah yang menciptakan. Pada hakikatnya, pada akhirnya kita, pada hakikatnya Allah. Itu akidah Ahlussunnah. Jadi yang tahu dia hakikat menurut akidah. Tetapi kita akan mengangkat bukan hakikat menurut akidah, tapi hakikat menurut ketasawufan. Hakikat menurut ketasawufan yaitu tarekat. Sebagaimana dibuat nadam oleh Syekh Al-Ahdari di dalam kitab Jauhar Maknun. Habada tarikatus sufiyah tahdi ila martabatil aliyah. Alangkah baiknya tarekat sufi yang dapat membawa kamu kepada martabat yang tinggi. Tarekat sufi telah kemauannya berjalan kepada Allah, dia berada di hadapan Allah, terlihat keberadaan Allah, hilang yang lainnya dalam ingatannya, tidak teringat lagi dia kepada alam semesta dan kepada dirinya, supaya hilang ananiyah, keakuan, wujud diri. Wujud diri itu bagian orang sufi adalah dosa besar. Wujuduka dan bunlaka la yukasu bi ghairu. Wujudmu itu adalah dosa bagimu. Tidak ada sebanding dosa daripada wujud diri. Oleh almarhum Abu Yamudawali mengatakan, wujud diri kota syaitan, hancurnya hidayah Rabi. Untuk menemu hidayahnya suluk rakan tarikat sufi. Bukan tarekat yang kita bawa. Anda bertarekat Nasyabandi, tarekat Anda hanya berzikir, tidak mendapat cahaya Allah, tidak dapat cahaya Rasul, tidak dapat menghilangkan keakuan Anda atau wujud Anda. Itu bukan maksud dengan tarekat sufi. Maka oleh karena itu saya memperingati supaya kita sebagai mursyid membawa tarekat sufi. Untuk mursyid membawa tarekat sufi atau khalifah, orang yang telah sampai fana, tidak terlihat wujud dirinya, orang yang dapat memahami hakikat. Kalau bukan begitu, pemimpin tarekat adalah timbul fitnah, yaitu menjelek-jelekkan orang. Kadang-kadang tarekat itu diperlukan untuk kepentingan duniawi, kepentingan politik, untuk mencari pangkat dan harta. Sungguh pun demikian ulama-ulama kita, baik di pesantren atau ulama-ulama tarekat yang ada di Aceh ini, belum dapat menerima. Tapi tidak apa-apa, tidak apa, sudah diterima aja oleh Pak Bupati MS, sudah jadi, sudah ada. Tapi alhamdulillah MPU Abdurrani menerima juga. Amin. Para hadirin hadirat sekalian, bahwasannya saya berjanji akan mendoakan Anda. Amin. Semua yang hadir ini. Amin ya Allah. Karena di dalam ajaran tasawuf kesufian
siapa yang membenarkan ilmu tasawuf dan sufi ini sudah menjadi wali Allah. Amin. Siapa yang dapat mengamalkan itu sudah menjadi wali besar. Amin. Siapa yang dapat membicarakan itu ibarat bintang, sangat diperlukan oleh umat. Itu begitu di dalam kitab Iqadul Imam. Jadi don-donyo senang don wali Allah. Wali Allah itu orang yang dekat dengan Allah. Bahkan kamu hati-hati lebih ada deh. Jadi yang pulang akan kedekatnya. Jadi di dalam ajaran tasawuf dan kesufian, wadhkur rabbaka idza nasita, ingat olehmu apabila engkau lupa selain Allah. Tanya berzikir batu tanya aneh batu, harus kita lupa kepada selain Allah dan diri kita, dan harus juga lupa kepada zikir kita. Barulah Allah yang berzikir. Mengatakan Allah yang berzikir juga tidak teringat lagi oleh kita, karena itu terlihat wujudi. Syahidallahu annahu la ilaha illahu, menyaksikan oleh Allah bahwasanya tidak Tuhan melainkan Allah. Jadi zikir yang pertama adalah zikir dengan lisan, dengan lidah, hadir hati kepada Allah. Sembahyang itu zikir, membaca tasbih zikir, tahmid zikir, membaca Al-Quran zikir, doa zikir. Itu yang pertama, karena zikir ini maknanya untuk melepaskan kita dari kelalaian, untuk mendapatkan mazkur yang diingat itu di dalam hati kita. Zikir untuk mendapatkan yang diingat, berarti Allah di dalam hati kita, ma'rifatnya kita dapatkan di dalam hati kita. Itu makna zikir. Kalau umpama zikir tidak hudur hati kita kepada Allah, tidak mendapatkan Allah, cahaya Allah dalam hati, maka zikir itu sia-sia. Itu zikir jali serta hudur hati kepada Allah. Kedua adalah zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Itu tidak ada diucapkan dengan lidah, tetapi itu adalah dengan hati, murakabah istilahnya. Kalau kami dalam tarikat murakabah, keringan hati berada di hadapan Allah sambil menanti bantuan Allah. Lidah tak ada mengucapkan apa-apa, dia bermurakabah, undur hati, keringan hati kepada Allah, menanti pemberian Allah. Ini adalah zikir yang tersembunyi. Kita dapat bermurakabah, dapat bermusyahadah, dan dapat juga bermusamarah, bercumbu-cumbu. Rupanya dengan Allah juga ada istilah bercumbu-cumbu, berkasih sayang, berkasih sayang. Bagaimana ibu-ibu? Ada ibu-ibu berkasih sayang dengan Allah? Itu tanda orang tasawuf. Itu zikir khafi. Ada dikatakan yang terakhir, zikir hakiki. Zikir hakiki ini berarti Allah yang berzikir. Telah hilang kita, ingatan kita kepada diri kita kembali kepada Allah. Sebagaimana kita maklumi bahwa Allah itu telah dulu Allah mengingat kita sebelum kita ada. Sebelum kita ada, Allah telah mengingat kita. Dengan sebab Allah mengingat kita, maka diadakan oleh Allah kita. Mana lebih banyak Allah mengingat kita daripada kita mengingat Allah? Kalau tidak diingat Allah, kita tidak dapat makan, dapat hidup, dapat seperti ini. Karena kita ini selalu diingat oleh Allah dengan diberikannya rahmat, keberkahan, kasih sayangnya, maka kita seperti ini. Jadi inilah semua yang kita akan berzikir untuk bangsa dalam memperingati proklamasi negara Republik supaya warga negara semuanya ingat kepada Allah, ingat kepada ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada Allah itu berteman. Tuhan yang Maha Esa maknanya kan Allah walam yakun syai'un ma'ah. Adalah Allah
tidak ada sertanya Allah, lainnya Allah dalam memperbuat alam, dalam merencanakan adanya alam. Jadi supaya ada keyakinan, i'tikad kita, keimanan kita seperti itu, supaya kita lepas daripada syirik dan lepas daripada kenifakan. Jadi mudah-mudahan dengan zikir kita malam ini, supaya negara kita, baik pemerintah atau rakyat, lepas daripada kenifakan dan kesyirikan dengan adanya zikir untuk memperkuat, mengkokohkan keimanan, makrifat dengan tauhid sufi. Sekian saja, demikian kita akan mulai berzikir ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.